Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7, pembacaan Injil pada hari Minggu tanggal 11 kemarin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, agar kami sungguh menjadi orang berbahagia mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau dia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam masyarakat kita di dunia timur, termasuk kita orang Toraja, saya kira dengan siapa kita dulu biasanya seolah-olah bukan siapakah kita. Bila kita selan Maroko biasa bertemu ya lupa pamanas sana sila ko kita memindar gitu. Yang na kita butuh meminta apa nilai tambah jadi sakit mafoto soal bupati kali pokaran na presiden luka. Sehingga kita ading jadi sakit Maroko soal anggota dewan. Batu satu tanda yang ada itu Maroko soal ketua BTS sehingga luka kan kita ading. Tapi pokoknya yang kita ke timur, masyarakat komunal namanya, artinya masih mementingkan kesekutuan. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita duduk, itu seolah-olah menentukan siapakah kita. Itu namanya membagi identitas bersama. Karena tenaga kelaya dan istilah sola sugi kita. Misalnya di Kuapo, masing-masing apa dia sola sugi. Dari yang ada dapat pokok na sesia, ni lo bisa hari. Kau sesia atau tak tuan pernah.
Untuk ini hari cuma oposisi mau tahu ya tu kita tu nino tandal lagi ayat na ni pokana ya suci bahasa yaki. Dengan siapa kita duduk, seolah menunjuk langsung siapakah kita. Jadi kira-kira lu kayak Wa Yesu kenalai de toraya tonano ngai lana baru katau dengan ngai sinde usangan dari tola nani mak dok kona kabiya di kota nasiban na barkana kuan na male bang sola terus salah gau male bang sola kasima nakadiri datu kasima tunat tu sa rubu dan saro kuna yaitu bandita malibang solano lain dari tona di pasalian moinan na jobang lugoko susi kita di gara-gara no mikinan di pangardo yang karannya di Paris ada kantor sama itu folder na Ibu Mardiana, kebetulan lo dalam kantor tiro-tiro map bulan bilang tuh transkripsi nilai na bahasa itu judul skripsi mungkin saya terkait judul skripsi yang kau tulis waktu S1 tentang pengembangan tangan. Mengapa hanya pendeta yang tumbang tangan? Itu pertanyaannya. Saya akan tanya nanti, kira-kira dia bisa menjelaskan kepada kita dalam 2-3 kalimat. Tapi nanti saya buku tadi dapat lupa Pak. Tapi memang begitu ya dalam masyarakat komunal. Karena susi kayak lu Eropa mau yang beta itu kayak bisa dipangga-pangga kuma pangga bapak aku. Setiap orang membawa dirinya dengan jati dirinya, dengan nilainya, dan karena itu dia hanya berbangga karena dia mencapai prestasi tertentu. Jadi mulai satu bulan nasugi teman-teman saya bisa merasa-rasa cuma nasugi teman-teman sudah bisa nalun betul lah. Setiap orang punya jati dirinya sendiri dan karena itu setiap orang harus berusaha itu di sana. Yang itu, yang betul nah ya ada itu mainan nombor pakai apa mapakian, mana aku tuh. Dawan nabi sendo aku kan aku mau musuh itu masyarakat individual. Karena kita itu dan tirikal, dan tirirap, dan tiri gondok. Jadi malah bisa gondok kambarong ikan memusisi ko to. Tanya si Pak ano to. Ayan na dyan ito saya. Sedangkan indo katataan na bisang kuwi kuma musisi to. Bisa na napakilala tapi taan na bisang kuwi kuma yapi to lang mupake. Ini untuk mengingat saja bagaimana pada masa Tuhan Yesus orang juga berpikir gitu. Mungkin apa tuh naik bangun tuh sama arulu dan tipaan alo nasolan. Kan di kuem puka dengan tipas Indonesia biasa lah. Orang-orang berdosa dan pemungut cukai biasa datang. Biasa karena kebetulan. Artinya yang natung kanannya po Yesu umbong badani male nadata tuto di sana bang mau baru bulan tondok. Ingat memang pada masa itu tercipta jarak yang sangat jauh antara orang yang menyebut dirinya kudus, baik, benar, suci, dan orang yang dalam masyarakat bilang oh itu kadang-kadang sangat baik. Jaraknya sangat jauh. Tim bahasa tadi gua sisa doang, tamsilan. Jadi kalau Yesus
biasa dengan mereka itu mengatakan ia berpihak kepada yang disingkirkan dalam masyarakat. Kalau dikatakan biasa duduk makan bersama, itu menyatakan keberpihakan. Umaya laku tunduan, ia laku tiruan. Ia temeitum paralui, sudah diangkaran. Ia temeitum naka alalan, apa nama dileperam mo, ketang marunduna, di pokayu tandam. Ini perumpamaan yang sudah sangat biasa didengar. Ditulu-tulu rokok susinasa karena dilanjutkan dengan dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Jadi bahasa taruh rokok. Domba yang hilang, dirham yang hilang, lalu anak yang hilang. Hilang. Orang yang terhilang dalam masyarakat, pendosa, yang dihindari, yang sudah dihakimi, dan yang untuk mereka Yesus justru menyatakan keberpihakan. Apakah itu artinya Yesus datang untuk memusuhi orang yang mengaku diri baik? Rasanya tidak. Nakon apa torre yaitu kasira pulang kasira sa pamatut kusyala. Dan di tengah-tengah takwa nggak duka sabah. Di ko dilamba jo kadang pangalaran. Kasira pulang kasira torro pa de bisa. Namalin taka lumitaan. Yar ka tumungwa walau no itu kasira pulang kasira. Malay walau masyuro. Ya mayate misana. Usana kasi na malay dito pananungan ta dalang na maleso na pukala kuma sitoran na. Ya tu mairingan na paralu. Ya mo tu kumang kalesoy. Kung teman la ikumanatungkanan ki pumatua. Say dalang na napakaboro ki. Namasan ng kemeng katoga ito tau. Inang pangalu tempon na kumua ta nalaw lamba sa lakona ito panampana mo yan na nimboko ya mo doon nasay natungkanan panalambiin na naposende suruga keren dituping katobaran. Pertobatan. Pada akhirnya dikutanai kemudian rokomika tu merasa tanggaran lemeng katoba. Dia rokomika tu merasa kumana masih ropindan nataan di paralui kedikua juga salama. Rasanya tidak juga. Pendek sekali. Kita semua ternyata adalah orang yang terhilang. Dan kita berbahagia karena ia datang sesuai janjinya mencari kita sampai dapat. Dan kalau ia menemukan kita dalam anugerahnya yang tak terbatas, sukacita di surganya adalah ketika seorang bertobat. Lai kondi karuda cara juga betul binani. Bisa mereka membuka-kada pada kami mungkin lagi. Kuma apa jawabannya di pertanyaan lebihkan kuma napan kita menolak tentang kealimannya. Bisa dia berkenatua batu minda kepada salama ala kamu solana sama kata anu ma'alin lang kealiman. Ya kistamu kijun fasa ma'alin mangsaya kang kealiman. Oh salama solana ka. Kaya na liturgi sisite bikop handi taman no. Kadang-kadang isini.
Makanya sudah ada kata semua. Hanya untuk meninggalkannya sebagai catatan penting di hari pengurapanmu. Sekarang dari kuala di pukada dapat semua nanti lalasnya perkataan itu. Ya, tidak usah seperti bahasa di buku yang ada di hatimu tadi. Iya, karena pendeta itu diurapi. Karena pendeta itu diurapi. Jadi dasarnya hari ini, makanya setelah nanti selesai diurapi, bisa menang Kalimantan. Oke, cukup sampai di situ karena memang kita tidak bermaksud mendiskusikan, tapi untuk mengingat saja semua hal yang kau gumuli dan akan terus kau gumuli sebagai pendeta yang akan mengangkat tangan untuk memberkati umat, menyampaikan kutuk dan berkat. Nasihatnya ialah jangan sampai kita menjadi orang yang juga menyebabkan orang lain tersingkir. Pakaian jabatan kita atau apapun yang melekat pada diri pendeta harusnya justru menjadi pengingat setiap saat umat di toko. Bukan sesuatu yang akan menyebabkan engkau menjadi eksklusif dan orang takut bergaul. Saya terus terang merasa kadang-kadang jabatan pendeta itu menjadi hambatan dalam bersahabat. Aku tadi kamu salah pendeta tidak. Kalau udah keluarga jemaat malaya-laya si sholat pendeta. Ya harga dipakaian lah, sama nang kaliman lah. Mereka suci. Dia nak komika barang yang bukan di kuburan seng-seng, kami tak di kisah lagu pendeta. Nah, oh, lagu jok. Bukannya itu pun sama. Saya sering mendengar dalam masyarakat kita, di gereja kita juga secara tidak disengaja atau mungkin ada juga yang sengaja menciptakan jarak antara orang yang ada di sini dan yang ada di sana. Kami pandita, sisa kehidupan. Dalam jemaat, dalam masyarakat, banyak sekali yang membuat kita begitu gampang terpisah di sana dan di sini. Ya pelaku teh lamar om tu lah. Kan mungkin di baliho. Kan mungkin di baliho. Padahal siapapun yang sudah mengaku dan merasakan ia sungguh dikasihi Tuhan, menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, ia akan menjadi seperti Yesus, mengimitasi Yesus, meniru Yesus secara utuh. Memang tak adalah sundulen, tapi tidak ada orang Kristen yang bisa mengatakan kuma tak ada yang ditambangkan toh. Nang ia ditambangki toh, ya siapa sangat Kristen betulan nanti mengikut Kristus. Berarti kita akan mengikuti, mengimitasi, meniru. Dan kalau pendeta berpakaian seperti ini, entah akan pakai sustet, pokoknya supaya lu kau masuk sana betul. Saya nala jabatan imam susi itu imam itu Yahudi di sana ya imam, tapi justru imam yang menyerahkan dirinya sebagai korban, bukan imam yang berseragam, bukan imam kita. Seluruh pakaian ini hanya untuk membuat kau dan saya selalu ingat kapanpun dimanapun bahwa kau adalah orang yang diurapi. Dan itu menjadi tanda yang sangat keras. Pesannya, jangan sampai hidupmu tidak sesuai dengan pakaian jabatanmu. Dahsiamu ne tukaranmu, sipaamu, penggauranmu, umpama tuna. Karitok kamu menjadi pandita. Saya
agak merasa bahwa semakin banyak anak-anak kita mau menjadi pendeta, pergi sekolah pendeta. Jadi terutama karena bahasa-bahasa itu agak seksi itu jabatan pendeta. Seksi itu artinya sesuatu yang menarik perhatian, membuat kita mau pergi mengejarnya. Seksi itu jabatan bupati, jadi nggak salah itu. Apa-apa tuh menarik, menjadi sesuatu yang istimewa dikit orang. Pada seorang calon pendeta di khotbah seperti ini saya mengingatkan dengan keras, karena dia termasuk anak yang cukup lama bolak-balik tinggal di rumah tempat kami di Rantau. Ku berdugai dengan mimbar kupa elega jemaat tongan rakate muka mali atau ya rakate juga pendeta. Tidak mau atau nak makas sangat usaha tapi kita nami bisa. Ya rakate pangkat pandita, ya rakate jabatan pendeta, muka mali atau jemaat. Malaysia atau lah. Ya na jabatan pendeta mari mu kemari, iya mo to na mangkaman na po diurapi mong kamarundunan mo ko king tulimutasi mo. Nalikuari kimugwa siya bigyan mo no kana alamale panabuara. Kena ba siya medyamat kumata kilalen kan di papanabuara kan ala susin na mo to sa ba. Iyo man disiguro. Jadi Naswagi kung Yesus lalanda ka itu may tersingkir na melalui masyarakat. Jangan sampai jabatan kita membuat kita justru eksklusif, dihindari. Mungkin ada orang yang bangga karena disegani, tapi keseganan semacam itu akan berkembang menjadi jarak yang membuat kita seperti orang yang terkurung, tidak menikmati kasih Kristus yang menjangkau orang yang tersingkir dalam masyarakat. Pergaulan luas menjangkau siapapun dalam masyarakat. Itu yang membawa orang kepada pertobatan. Bukan pada saat saya berdiri di sini berteriak-teriak. Biasanya kalau mau pakilala kalian itu kami panitia dibongkarkan apa tuh, yang lain mahutlah. Dan dia masaru ta mahut bompokara to si tangga demi mimbar. Nah, ya itu saya gereja. Saya nena po. Yusay lu total lang atu tapat tong labang demi mimbar. Usanga tangya mimbar tu demi pokara. Lalu ada ditungkan. Susi pong Yesus biasa, bukan sekali-sekali, biasa duduk dengan mereka itu. Bukan hanya biasa duduk di tempat terhormat. Cara na salah. Tiniyanggai, dihormati sa anak. O, may bisa lang patuloy ito na pukaran na, kita anyanggai. Taan mungkin lang itirang itu, karena pematuar na pukara, kita ni panokoy-koy na. Kaya mo to, nasulit menanong itu mga skripsi. Jangan ada kepasan sederhana tuh, jangan sampai semua yang melekat pada kita pendeta ini justru membuat kita terasing dari orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Allah. Kehadiran kita kiranya membawa mereka untuk sampai kepada pertobatan. Karena pertobatan satu orang berdosa tiada taranya, nilainya. Semoga kau menjadi berkat kepada siapapun yang menjumpai dan engkau jumpai dalam hidupmu, dalam pelayananmu di sini dan dimanapun Tuhan menghadirkan. Amin.
Kita saat dulu sejenak sebelum mengucapkan sebagai doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semoga semua yang melekat pada diri kita sebagai pengingat, sebagai simbol akan membawa kita semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama, membawa kita selalu dengan hati berkobar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, hadir dalam kehidupan orang-orang yang merasa tersingkir dari masyarakat, bahkan merasa tak layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang paling mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, dalam gereja Kristus dari mulanya ada gembala, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala atau pendeta, yang pertama menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta peneguhan siri. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam roh. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara Mardiana Rol Kalapadang sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya silakan saudara berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Bukit Nebo Tibongso atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku.
Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menjawab satu pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali dan teman-teman pendeta mengatur posisi untuk penumpahan. Saya undang ketua dan sekretaris majelis gereja untuk hadir di sini mendampingi dalam rangka pembacaan naskah perjanjian dan penandatanganan. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 bulan September tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Bukit Nebo Tibongso, Klasis Maranpak, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mardiana Rol Kalak Padang, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Mardiana Rol Kalak Padang menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Bukit Nebo Tibongso, Ketua Diaken Paulus Antuk, Sekretaris Diaken Andarias Derik. Tiga lembar naskah perjanjian ini akan menjadi arsip jemaat satu, ibu pendeta satu, dan satu arsip badan kerja sinode Gereja Toraja. Terima kasih, silakan kembali ke tempat dan teman-teman pendeta mengatur posisi untuk penumpahan tangan.
Saudaraku Mardiana Rol Padang, Allah Bapa kita yang di surga yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu di hari kemuliaanmu ini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku Mardi, dengarkanlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Saudariku Mardi, dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Suluku Mardi, terang kita kadang napuang rampo nako kalemo. Pa kalerian itu kamalak biranna diolumintu bangsa. Saya tu penggauran kale-kalean na diolumintu to sang petayanan. Belan na pasareongan tupuang siya sipatu tongan dipudi. Mandu metakuran dia namintu beata. Amin. Saudari Mardiana, firman Tuhan mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Saudaraku Mardiana, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan bertaat. Amin. Adikku tersayang Mardiana Rol Kalak Padang, dengarkanlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagimu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Amin. Dialah ko anak Mardi demanda itu karena puang di waktu merampak apa kalian kalian sudah tua tu kari tutui tu pepasan nambemu syadamu soale pak pangada anak Indo. Amin. Saudaraku Mardiana Rol Kalak Padang, dengarkan dan camkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Hak telah pulih.
Harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah di hamba manusia. Amin. Sanghayokaku, Pandita Mardiana Rol Kalapadang, Sarjana Geologia, menjadi pendeta gereja Toraja, Maafkan Bangsa Agu, Beratu Situ Pulau Situ. Aku pendeta Markus Tanga Kampungga, Domai Seriale, Ikala, Toraja Utara, untuk keadaan aku Matua, Lam Yernia, Pasala Agama Tulung Katera, Ayah Pitu, Matua, Dakarami, Kamana-manan, Kota, Kuni, Patoroko. Siap pertambayangan laku puang, Jelana lan kamana-mana, lalu juga manaman. Amin. Saudaraku Mardiana Rol Kalapadang, dengarkanlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku Mardiana, dengarkanlah firman Tuhan ini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Hamba Tuhan Mardiana, dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Mardiana, bacaan terakhir. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan kirang penatua. Amin. Marilah jemaat berdiri, kita menyanyi Mazmur 134. Kiranya mengalir ke dunia. Silakan teman-teman kembali ke tempat. Saya mengundang yang akan mengenakan pakaian jabatan untuk melaksanakan tugas.
Toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Semangat. Saya akan menyerahkan sertifikat kependetaan nomor 1277 atau 1277 garis miring BPS garis datar GT garis miring P.2 garis miring 9 Romawi garis miring 2022. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Mardiana Rol Kalak Padang, tempat lahir Bungin, tanggal lahir 26 Maret 1995, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Bukit Nebo Tibongso, Klasis Maranpa, tanggal 17 September 2022, dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata gereja Toraja. Lantai Paut 17 September 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Dr. Anggui MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH. Ditandatangani dan dicatat. Saudara Pendeta Mardiana Rol Kalak Padang yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan.
Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal dalam rumah kamu. Silakan menghadap ke mimbar kembali dan kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Mardiana Rol Kalak Padang, sarjana teologi. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hambamu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami dan gerejamu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hambamu ini, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelayanan selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mardian. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara penatua dan diaken bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan. Amin. Dipersilakan puji-pujian dari para pendeta.
disambung pujian dari PKB Jemaat Pinil Slibentuk dan disambung puji-pujian PPGT Jemaat Bukit Nebo Tibongso digabung dengan jemaat dari Redak karena kebetulan lagunya sama. Dan yang berikut duet sekolah minggu jemaat Bukit Nebo Tibongso secara berturut-turut disilakan. Kaparangan kombongan Untarima kali kokoanmu
Yang berikut jemaat di Bongso dan jemaat dari Redak. Panggilanmu
Aku dapat